Uang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta, sampaikan Pak Waka tadi, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru. Bertemu dengan video yang baru ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Ada di awal kami putarkan cuplikan dari Bapak Abba Subagja. Beliau adalah orang di Kemenpan RB, mengatakan bahwa untuk tenaga honorer menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024 yang pelaksanaannya masih dilakukan di tahun 2025. Kita tahu tahap pertama, tahap 1 baru menuju di pengusulan NIP, walaupun ada beberapa daerah yang sudah membagikan SKP 3K. Kemudian untuk tahap 2 ini baru pengumuman seleksi administrasi. Ada hal yang menurut kami cukup penting disampaikan oleh Pak Abba Subagja, di mana untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar di database BKN, itu jangan sampai menolak P3K paruh waktu. Nah, coba kita bahas untuk informasi tersebut. Yang pertama, kita ambilkan informasi dari jpnn.com. Data resmi BKN, jumlah P3K paruh waktu dari seleksi tahap 1 lebih banyak. Kita coba lihat. P3K paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disediakan untuk honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi. Seleksi P3K 2024 tahap 1 sampai tahapan pemberkasan NIP, kemudian jumlah honorer database BKN yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi di tahap 1, itu menurut Prof. Zudan ya, Ketua BKM, maksud kami Kepala BKN, itu mengatakan bahwa ada 1 juta formasi yang dialokasikan untuk tahun 2024. Kemudian dari jumlah tersebut, 676.000 pelamar dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 di tahun 2024. Nah, dengan demikian bahwa jumlah yang tidak lulus itu ada 680.723 orang. Nah, honorer tersebut yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ternyata lebih banyak dari yang lulus dan akan berstatus P3K penuh waktu. Nah, ini nih teman-teman. Jadi untuk perbandingannya justru lebih banyak yang tidak mendapatkan formasi, artinya menjadi P3K paruh waktu. Nah, dari salah satu forum guru honorer itu membeberkan ada beberapa alasan di mana teman-teman honorer yang masuk di P3K paruh waktu karena tidak mendapatkan formasi itu jangan menolak. Ada poin-poin penting yang disampaikan, ada 8 informasi terkait dengan apa sebenarnya P3K paruh waktu ini. Kemudian kenapa jangan menolak seperti itu. Kita lihat untuk informasinya. Informasi ini disampaikan oleh pengurus Forum Honorer Jawa Timur, Destri Irianto. Beliau mengungkapkan dari pertemuan BKD terungkap beberapa informasi penting. Nah, itu kita lihat yang pertama. Semua honorer non-ASN Jatim akan diangkat P3K atau paruh waktu. Ini informasi untuk gambaran ya. Ini bersumber dari Jatim. Untuk P3K paruh waktu akan langsung diangkat P3K tanpa tes, kata Destri Irianto. Ini yang pertama. Yang kedua, P3K ataupun P3K paruh waktu sama dalam hal kesejahteraannya. Besaran gaji, ujarnya sama seperti P3K. Yang kedua,
Kepala BKD Jatim menyampaikan, apabila ada pertanyaan bagaimana tahapan paruh waktu akan diangkat menjadi P3K, tidak akan pernah bisa dijawab. Yang keempat, ada istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini tujuannya hanya untuk membedakan dalam pembebanan gaji. Pembebanan gaji itu berupa hak dan kewajiban sama termasuk kesejahteraannya. Kemudian, kelima, anggaran P3K diambil dari belanja pegawai, ini untuk P3K penuh waktu, sedangkan paruh waktu berasal dari anggaran barang dan jasa. Nah, ini dibeberkan oleh BKD Jatim kalau untuk P3K penuh waktu, itu diambil dari belanja pegawai, sedangkan untuk paruh waktu itu diambilkan dari anggaran barang dan jasa. Untuk poin yang keenam, jumlah ASN yang purna atau pensiun setiap tahun adalah 2.200 ASN. Artinya, setiap tahun akan ada peluang dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ketujuh, kesejahteraan yang didapat oleh P3K paruh waktu seperti gaji pokok sama seperti P3K sebesar 3-4 juta untuk S1, lulusan SMA besarannya 2-2,8 juta, 2,1 sampai 2,8 juta. Ini yang ketujuh. P3K paruh waktu juga mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75% dari gaji pokok, di mana sebelumnya hanya dianggarkan 50% mendapatkan gaji 50%, mendapatkan gaji 13 dan 14, mendapatkan tunjangan istri atau suami dan anak bebernya. Ini yang ke-7. Selain mendapatkan gaji pokok, juga mendapat tunjangan kinerja, mendapatkan gaji 13-14, tunjangan istri atau suami dan anak. Ke-8, SKP3K paruh waktu dari BKN, lama kontraknya sampai pensiun. Ini untuk P3K paruh waktu. Yang semakin menggembirakan menurut Destri Irianto, sesuai informasi dari BKD Jatim, SKP3K paruh waktu itu bisa disekolahkan ke bank. Nah, ternyata juga bisa digunakan untuk mengambil piutang di bank. Informasi dari BKD Jatim ini membuat kami lega karena sudah ada penjelasan lengkap, pungkas Destri Irianto, honorer tenaga kependidikan. Nah, ini teman-teman, beberapa poin penting, 8 poin penting mengenai P3K paruh waktu yang bersumber dari BKD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya untuk Jawa Timur ditegaskan ya bahwa untuk gaji dan tunjangan itu sama antara P3K paruh waktu dan penuh waktu, namun ini juga tidak mesti berlaku di setiap daerah. Karena di setiap daerah itu memiliki kekuatan keuangan yang berbeda-beda ya. Kalau di sini disamakan, mungkin di daerah teman-teman itu berbeda. Untuk teman-teman yang nanti yang tidak lolos ya, maksud kami di tahap 1 atau yang masuk di P3K paruh waktu, itu bisa melakukan konfirmasi kepada BKD masing-masing atau BKPP terkait dengan hal tersebut. Terima kasih teman-teman ini telah menyimak informasi dari kami. Semoga memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang masih galau karena tidak lolos di seleksi tahap pertama. Semoga nanti ada kebijakan yang berpihak kepada teman-teman, apalagi nanti ketika akan ada kebijakan yang bisa mengubah paruh waktu menjadi penuh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.